Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Doa saya semoga bapak-bapak, ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyempurnakan ibadah puasa ini sampai selesai, dan insya Allah kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan Ramadan ini. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kaji kitab Hikam. Kemarin saya sampaikan bahwa nikmat Allah itu diikat dengan syukur, dan kalau mau menambah lagi, mengejarnya, memburu nikmat lagi juga dengan syukur. Sekarang kita akan berbicara tentang orang yang diberikan nikmat tetapi tidak berubah, tidak menambah-nambah ketaatannya, tapi bertambah-tambah kemaksiatannya. Itu nanti disebut namanya istidraj. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa tawami isa'atika ma'ahu. Takutlah kamu dari wujud kebaikan Allah kepadamu, sementara kamu banyak melakukan kemaksiatan. Jadi ada orang dikasih nikmat terus, tidak ada kebaikan yang dilakukan, tapi justru kejahatan, keburukan yang dilakukan. Banyak sekali saudara-saudara, bapak, ibu, saudara sekalian, orang diberi nikmat oleh Allah, saking asiknya menikmati kenikmatan itu, dia tidak bersyukur, tidak menasarufkan, membelanjakan kenikmatan itu untuk kebaikan perintah Allah dan Rasulnya, tapi justru hal-hal yang diperoleh itu untuk bermaksiat atau menyumbang hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Orang yang macam kayak gini ini takutlah, ya. Jadi nikmat terus dikirim, terus dikasih, tapi dia banyak melakukan kemaksiatan. Apa peringatannya? An yakuna dzalika istidrajan. Takutlah jika kamu diberikan nikmat secara terus-menerus, sementara kamu melakukan kemaksiatan tidak ada henti-hentinya. Takut itu sebagai istidraj. Allah berfirman, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surat Al-A'raf ayat 82. Mereka akan dilos. Nikmat jalan terus, nikmat dikasih terus, kemaksiatan jalan terus. Justru semakin banyak melakukan kemaksiatan, Allah malah tambah lagi. Orang rezekinya sudah banyak, usahanya maju, tapi kemaksiatannya tidak ditinggal, terus. Itu nanti pada saatnya menjadi ancaman bagi dirinya, akan mendapatkan istidraj, dilas oleh Allah. Tapi tunggu pada saatnya, jika tidak sadar akan ceger. Musibah datang bertubi-tubi, usaha bisa hancur, usaha bisa bangkrut. Itulah yang namanya istidraj. Kita baca penjelasan penulis kitab ini. Al-istidraj wa kumunul mihnah fi ainin nikmah. Istidraj itu adalah menyimpan rahasia musibah. Jadi ketika dapat menikmati kenikmatan yang begitu banyak,
itu di balik itu ada rahasia mekhnah, ujian, cobaan, musibah. Tapi dipandang dari luar itu sebagai anugerah, fi ainil minnah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-A'raf tadi 82, aku akan cegat tarik pada saatnya nanti, sementara dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Fakhaf annaha ayyuhal murid min dawami ihsanil haq ilaika bissikhah wal faraq. Takutlah wahai para murid, kayak kita ini orang yang mau belajar itu disebut murid. Nanti ada tingkatannya, ada murid, ada sair, ada wasil. Kemarin sudah saya jelaskan, murid itu adalah orang yang sadar mau belajar, sair itu udah jalan menjalani, wasil itu sampai kepada Allah. Jadi kita kayak murid-murid ini, hati-hati, takutlah bahwa ketika Allah memberikan nikmat secara terus-menerus, memberikan kebaikan secara terus-menerus, dikasih kesehatan, sehat terus, tidak pernah sakit, wal farah, ada kesempatan banyak, dikasih terus, wasa'atil arzak, rezeki mengalir terus, wadawamil amdad al-khisyah, dan terus intinya langgengnya pemberian Allah kepadamu. Kata awil maknawiyah, tetapi ketika Anda melakukan kemaksiatan, jadi nikmat jalan terus, dikasih terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemaksiatan jalan terus, maka pada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menarik itu seketika, dan pada saat itu dia tidak berdaya, bisa hancur sengsara. Inilah yang saya sering sebutkan sebagai jebakan maut bagi kita. Kita kadang-kadang tidak sadar diberikan nikmat yang begitu banyak, tapi kita terus melakukan kemaksiatan. Diberikan kesehatan, kita tidak sadar bahwa kesehatan itu adalah rezeki dari Allah, kita pakai untuk kemaksiatan. Maka pada saatnya ketika kita tidak tahu, tiba-tiba nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang namanya istidraj. Qala Sa'id bin Abdullah radhiyallahu anhu, namudhum bin ni'am wa nunsihim ma'syukra. Firman Allah yang berbunyi sanastadrijuhum, itu maknanya aku kasih dia terus menerus kenikmatan, tetapi aku lupakan dia untuk bersyukur atas nikmat Allah itu. Fa idza rakanu ila ni'mati wa hujibu anil mun'imi, dan ketika mereka terus condong menikmati apa anugerah Allah, kemudian terhalang mereka tidak mensyukuri atas nikmat Allah, maka pada akhirnya diambil tindakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut, diambil seketika, maka itulah yang namanya istidraj. Dan itu jemaah sekalian, kadang kita tidak sadari. Al-Quran menyatakan wa umli lahum, aku los mereka. Jadi los terus, kasih terus, minta ini kasih, minta itu kasih, minta ini kasih. Maka hati-hati Bapak dan Saudara, ketika kita mengalami hal yang demikian, Tuhan kok sangat murah banget sama saya, maka ketika itu kita rasakan, segera ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan istidraj kalau kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang tadinya pengusaha hebat, untungnya besar, sekitarnya juga banyak, tetapi
apa yang dilakukan itu mungkin sedekahnya demi untuk mencapai popularitas, atau demi untuk mencapai atau memperoleh sanjungan, atau demi untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah orang yang dermawan. Kalau itu yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut pada akhirnya dan sengsara di belakangnya. Jemaah yang dirahmati Allah, saya baca satu ayat lagi. Wa yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum. Ini bagi orang kafir. Janganlah orang-orang kafir itu mengira usahanya maju terus, sukses, berhasil dunia. Annama numli lahum, sesungguhnya itu adalah aku kasih terus, hanya baik untuk dirinya. Innama numli lahum liyazdadu isma, aku terus supaya bertambah-tambah dosanya. Ketika sudah tambah-tambah dosanya, maka pada akhirnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada orang itu. Jadi jamaah sekalian, mari kita waspada bahwa Allah kadang-kadang menguji kita. Dikasih kesempatan berhasil, kasih sukses, ya, kasih usaha maju. Tapi kalau kita masih melakukan kemaksiatan dan tidak bersyukur, tapi jalan terus, tunggu, itu bisa saja nanti namanya istidraj, dan istidraj akan membawa kecelakaan dunia dan kecelakaan di akhirat. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat anugerah yang bermanfaat bagi diri sendiri, mengantarkan kita pada husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tilawatana wa jami'a a'malina wa tamim taqsiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.